Miss Daripan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik di kelas ya Bu, khususnya di kelas 7. Dan semua proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah saya lihat sendiri ya Bu, apa yang Ibu lakukan, bagaimana medianya saya sudah lihat. Dan sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelas kemarin, kita sudah juga melakukan praobservasi ya kan Bu? Kita sudah tanya jawab di sana. Kemudian Bu, hari ini kita akan melakukan pasca observasi Bu. Adapun tujuan dari pasca observasi ini nantinya Bu, di sini saya bukan untuk menilai seperti itu, tapi di sini kita untuk berbagi pengalaman. Bagaimana cara mengajar seperti itu kan Bu. Kemudian di sini kalau bisa nanti saya memberikan beberapa hasil observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Apakah ada perubahan yang baik atau tidak seperti itu Bu. Jadi kita di sini tidak ada nilai menilai ya Bu, hanya berbagi pengalaman dalam pembelajaran kita. Iya Bu. Nggak tegang kan Ibu? Santai aja Bu. Karena kita kan sudah sering berjumpa, apalagi dengan Pak Pepe kan gitu ya Bu ya. Sebelumnya udah kenal dengan Pak Pepe kan? Alhamdulillah. Oke. Kita mulai aja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, gimana perasaan Ibu Bu setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa senang. Saya merasa senang karena dalam pembelajaran saya ada ibu yang berada di dalam kan, jadi menambah semangat saya. Oh, karena saya jadi semangat. Alhamdulillah. Iya Bu. Oke Bu. Nah, kira-kira tujuan dan area pengembangan yang kita sepakati kemarin Bu pada saat observasi sudah tercapai atau belum Ibu? Iya, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Jadi pada observasi kemarin saya kan sudah menyusun RPP sebelumnya dengan tujuan pembelajaran saya adalah siswa tersebut dapat menentukan kesimpulan ataupun syarat penjumlahan pengulangan gambar secara tepat secara individual juga berkelompok. Kemudian saya juga tujuan pembelajaran saya pada saat itu siswanya nanti akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari khususnya dalam bentuk penjumlahan dan pengulangan. Jadi tujuannya tercapai, alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Karena saya lihat juga kemarin sangat bagus ya Bu ya, luar biasa. Karena Ibu mengaitkan tujuan itu dengan kehidupan anak-anak sehari-hari dalam bidang matematika seperti itu Bu. Oke, kemudian Ibu area pengembangan apa yang sudah tercapai Ibu? Iya, area pengembangan yang sudah tercapai pada saat belajar itu saya menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi minat belajar siswa, kemudian saya juga melibatkan mereka secara langsung. Jadi area pembelajaran tersebut berkembang untuk minat dan melibatkan langsung siswa dalam pembelajaran. Oke, berarti istilahnya ada minat dan kemauan siswa dari proses pelajaran yang Ibu lakukan tadi ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu, dari observasi kita kemarin Ibu sudah membuat strategi pembelajaran di kelas seperti pembuatan RPP, di mana RPP yang Ibu buat di sana kemarin saya lihat ada membuat pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif seperti itu kan Bu? Iya. Apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran tersebut sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Iya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan pada saat observasi kemarin juga sudah mencakup sesuai dengan RPP yang sudah berdiferensiasi, yang sudah ada pembelajaran sosial emosional, juga pembelajaran yang berbudaya positif. Jadi Bu, pada saat saya mengajar observasi kemarin, jadi pembelajaran yang sosial emosional itu sudah tampak pada pendahuluan saya Bu. Jadi iya, di pendahuluan sudah ada kesadaran diri siswa untuk memimpin doa sendiri. Jadi tanpa saya suruh, mereka langsung sadar akan untuk berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian di pendahuluan juga karena saya mengirimkan video, saya juga membawa media kartun, potongan gambar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka dapat mengirimkan rasa senang, rasa bersemangat. Saya lihat dari mengirim emoticon di grup WA. Jadi saya tahu bagaimana perasaan mereka ketika mereka mengirimkan emoticon sendiri. Jadi di inti juga nampak sosial emosionalnya. Jadi di inti itu mereka melakukan saling bekerja sama gitu Bu, sering berinteraksi dengan teman-temannya yang selama hari ini hanya diam, tapi pada pembelajaran yang kemarin itu mereka saling berinteraksi. Itulah kegiatan intinya. Kemudian juga ada pembelajaran
positif ini sudah tampak jelas bahwa mereka sudah terbiasa mengucap salam, kemudian mereka juga sudah terbiasa untuk melakukan doa. Kemudian juga mereka sudah ada budaya positif nampak saya pada saat berdiskusi, mereka berbicara dengan sopan, pada saat menyampaikan hasil diskusi juga menyampaikannya dengan kata-kata yang sopan. Nah kemudian Bu, RPP saya yang saya buat kemarin juga kan RPP yang sudah berdiferensiasi. Nah pada saat observasi mengajar yang lalu juga sudah saya berhasil Bu mengajarkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah bisa terlihat di kegiatan inti. Nah di kegiatan inti itu diferensiasi konten. Nah diferensiasi konten ini saya memberikan materinya itu berupa video, berupa PPT yang mereka lihat dari handphone mereka yang sudah saya kirimkan di grup WA sebelumnya. Kemudian ada juga pembelajaran diferensiasi produk, ada hasilnya gitu. Hasilnya itu itulah berupa kami menempel potongan-potongan gambar ini di mana gambarnya itu gambar yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari ditempel di karton. Jadi dari tempelan-tempelan itu mereka dapat menyimpulkan pembelajarannya. Kemudian juga adanya diferensiasi proses di mana mereka melakukan kerja kelompok, melakukan presentase, dan saya akhirnya setelah mereka mendapatkan kesimpulan tadi Bu dari proses pembelajarannya, saya melakukan umpan balik. Setelah mereka kasih kesimpulan kelompok satu memberikan dengan kelompoknya, saya melakukan umpan balik. Jadi kesimpulan mereka sudah benar, jadi saya tambah supaya makin lebih penting. Mantap sekali ya Bu ya. Sepertinya di sini saya lihat Ibu sudah menguasai apa yang saya berkat Ibu Tina juga. Kalau nggak Ibu terangkan juga mungkin saya sama-sama. Seperti yang saya katakan tadi Bu, kita di sini belajar berbagi pengalaman. Tapi memang bagus sekali ya Bu ya. Sekali saya terangkan tapi sudah langsung Ibu dapatkan seperti itu. Oke Ibu, mantap sekali ya Bu ya. Kemudian Ibu, model pembelajaran apa yang Ibu buat kemarin itu? Dan bentuk media pembelajaran yang Ibu buat itu seperti apa sebenarnya? Karena masih penasaran. Iya, jadi sebenarnya pada saat kita observasi mengajar kemarin itu Bu, saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Iya, pemecahan masalah kan Bu. Jadi pembelajaran problem-based learning ini pembelajaran yang melakukan beberapa tahap di dalamnya. Jadi seperti yang Ibu lihat, ada tahapan-tahapan yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi inti pertamanya itu adalah saya beri masalah. Nah itulah masalah yang saya tampilkan kan Bu. Masalah yang saya tampilkan itu berupa di PPT itu saya tampilkan masalah. Masalahnya itu pun sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah dari permasalahan itulah mereka menemukan bagaimana cara pemecahan masalah dan akhirnya menjadi sebuah kesimpulan pembelajaran kami, penjumlahan dan pengurangan pelajaran tersebut. Jadi di fase-fase PBL itu akhirnya setelah mereka melihat masalah, setelah mereka saya kelompokkan sampai dengan mempresentasikan dan akhirnya adanya tanya jawab, maka disitulah keberhasilan pembelajaran tercapai. Dan kemudian kalau Ibu tanya tadi masalah media, ya, seperti yang sama-sama kita ketahui ya kan Bu, di sekolah, keadaan di sekolah kita. Jadi media pembelajaran yang saya buat kali ini, saya membuat video, saya mengambil video, saya potong-potong video ada 2 video Bu. Yang pertama video yang berkaitan contoh langsung nih dengan kehidupan sehari-hari, saya potong videonya, saya kirim ke grup WA. Ada juga video, potongan video ke materi pembelajaran yang akan dipelajari, ada kontennya gitu ya kan Bu, ada konten, ada isinya, saya potong juga, saya kirimkan ke anak-anak. Kemudian saya buat dalam sebuah PPT, apa tujuan pembelajaran, apa permasalahan yang mau dipelajari, mana-mana saja kelompok siswanya, itulah yang saya kirimkan ke anak-anak melalui grup WA. Iya. Kemudian Bu, seperti apa Bu respon murid setelah Ibu buat seperti itu? Iya, alhamdulillahnya ya kan Bu, karena memang jujur saya bilang sebelumnya belum pernah saya buat seperti ini ya Bu. Jadi baru ini ya Bu? Iya, jadi saya merasa pada saat kita observasi mengajar yang lalu respon mereka begitu, karena sebelumnya nih Bu yang dikirim video, dikirim PPT ini kan sebelumnya nih, wah mungkin mereka merasa kan sebelumnya belum pernah buat seperti ini, jadi respon mereka sangat antusias saya lihat. Begitu saya masuk mereka bersemangat, apa ya kira-kira yang mau kami selesaikan untuk ini ya, kayak mana ya cara menyelesaikan masalah yang ada di PPT Ibu ini kemarin nih. Jadi mereka saya lihat pada respon mereka ya sangat semangat. Jadi ditandai dengan aktifnya mereka di kelompok seperti yang Ibu Tina lihat kemarin kan. Langsung antusias lagi. Karena rasa penasaran tadi kan Ibu.
video. udah langsung Karena sebelumnya pun belum pernah saya iya, buat seperti memang itu. itu kekurangan kita. Iya. Jadi kita nggak bisa ngapain. Iya. Oke, mudah-mudahan kita lanjutkan lagi. Oke Bu, dalam proses pelajaran kemarin Bu, apakah Ibu mengalami kendala Bu? Iya, Bu Tina, pasti ada kendala ya. Sama juga dengan saya pada saat observasi mengajar semalam, saya juga mengalami beberapa kendala. Jadi diantaranya ya masalah handphone tadi lah Bu. Tidak semua siswa kita memiliki handphone, atau handphonenya tidak semua ada aplikasi yang bisa mendownload PPT itu tadi. Kemudian ada juga yang tidak punya paket gitu kan Bu. Kemudian ya masalah keaktifan tidak walaupun saya bilang tadi berhasil belajar saya, tapi tidak semuanya lah siswa saya itu, adalah beberapa walaupun tidak semua, hanya sebagian kecil lah siswa yang tidak aktif. Mungkin memang karena kemampuan dasar matematikanya pun yang kurang Bu, seperti sama-sama kita ketahui. Kemudian karena semangatnya mengajar, mereka juga semangat belajar, manajemen waktu saya terlalu kurang Karena asik ya. Jadi di sini Bu, untuk aktifnya siswa itu kita nggak bisa memaksakan ya kan Bu. Karena kan siswa itu tidak suka dengan matematika dan kemampuan dasarnya tadi, kemampuan dasar matematikanya kurang. LDS seperti itu, jadi kita nggak bisa memaksakan. Iya. Asal dia mengikuti ya sudah. Kemudian Ibu, apa rencana yang akan dilakukan untuk mensiasati kendala yang Ibu hadapi? Mungkin karena hasil observasi kemarin ya, saya rasa kalau masalah handphone ini tadi ya Bu, ya mungkin saya suruh mereka beli handphone kan, paling tidak saya bisa mengatur posisi tempat duduk lah. Misalnya ada 2 orang yang nggak punya handphone, satu dipindahkan ke depan yang ada handphone. Kemudian aplikasi, karena mereka juga ada paketnya, mungkin saya ajari bagaimana cara mendownload aplikasi agar bisa terbuka di. Kalau masalah waktu itu tadi lah Bu, mungkin karena terlalu banyak tinggi pendahuluan tadi kan, pada saat itu terlalu banyak dilihat video membuat mereka supaya jadi lupa handphone segala macam, mungkin bisa saya atur tidak terlalu banyak pendahuluan. Intinya sudah ya, mungkin kalau ada siswa saya mengelompokkan siswa tadi lah Bu. Jadi yang tidak aktif ini ya harus berkelompok lah biasanya. Jadi si aktif ini bisa saling bertukar pengetahuan dengan Oke, Bu, dari hasil observasi dan observasi pembelajaran di kelas sampai kepada hasil observasi itu, kira-kira apa rencana lanjut yang akan dilakukan ke depan? Setelah yang saya jelaskan Jadi saya pribadi ke depannya, saya ini jadi ada rasa semangat ini kan Bu, ke depannya kepingin buat videonya itu mencoba buat sendiri ya, bisa mencoba video orang, jadi bisa sesuai dengan keinginan saya kan, ketika materinya ini yang cocok videonya ini, jadi kepingin memperkenalkan IT lagi atau menggunakan IT lagi dalam pembelajaran saya walaupun dengan keadaan kita yang terbatas. Iya, media lah Bu, saya pikir tadi media yang saya hanya berupa potongan-potongan gambar nih, apalagi lah yang saya pikirkan jangan hanya berupa gambar. jelasnya jadi harus menyesuaikan. Iya, menyesuaikan dengan materi. Apa yang Ibu rasakan Bu, setelah kita melakukan percakapan konsultasi ini Bu? Semakin semangat lah ya Bu ya. Semangat Jadi apa, saya Bu? semangat lah Bu, karena Ibu tanya juga ke depannya bagaimana. Berarti saya pun punya janji nih kan, ke depannya harus begini. Jadi saya berusaha. Mudah-mudahan jika Allah mengizinkan, kita pun sama-sama sehat, bisa saya laksanakan apa yang saya rencanakan tadi Bu. Amin. Jadi Pak Ibu Musdalifah, semoga pembelajaran yang Ibu lakukan ya ke depannya untuk semakin lebih baik. Amin. Dan murid kita juga minatnya untuk belajar semakin baik ya kan Bu. Iya. Jadi kita sudah melakukan percakapan Bu dari praobservasi sampai ke ini pasca ya Bu ya. Jadi di sini saya bukan menilai Ibu, tapi kita berbagi pengalaman. Gimana Bu ya? Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau membantu saya dalam mengerjakan tugas LMS saya kan seperti itu Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Musdalifah. Semoga ini menambah pengalaman kita, menambah wawasan, dan kita juga dapat menambah minat belajar siswa. Amin. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini